Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على حي على حي على حي على إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته كما وصانا ربنا في محكم تنزيله حيث يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumaah rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang patut kita ucapkan pada kesempatan Jumaah tanggal 2 Januari 2026 Masehi, Jumaah pertama yang kita laksanakan di tahun baru 2026 ini, melainkan ucapan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat, karunia, rahmat kepada kita semua. Khususnya masih Allah panjangkan umur kita menjadi seorang hamba yang hidup di atas dunia ini dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan taufik menjadi hamba Allah yang taat dan patuh kepadanya. Salat dan salam kita doakan semoga senantiasa Allah curahkan, Allah berikan untuk Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan juga untuk segenap keluarganya, ahlul baitnya dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin sidang jamaah Jumaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang memiliki derajat hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Sahl ibn Sa'ad As-Sa'idi qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan beliau dari sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya dia melihat seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki yang tidak dikenal baik, bukan seorang sahabat yang al-muqarrabin, bukan seorang sahabat yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, seorang laki-laki biasa saja. Jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Laki-laki tersebut datang kepada Rasulullah lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu." Ya Rasulullah, mohon tunjukkan aku suatu amalan yang jika aku kerjakan amalan tersebut, maka niscaya engkau jamin Allah akan mencintaiku. Pertanyaan hanya datang dari seorang laki-laki biasa saja, tidak dikenal, bukan dari golongan sahabat-sahabat yang utama, tapi datang kepada Rasulullah menanyakan sebuah pertanyaan yang sangat penting dan bahkan merupakan pertanyaan yang terpenting dalam kehidupan di atas dunia ini. Bagaimana cara menjadi seorang hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara merebut cinta Allah Subhanahu wa taala? Dan dia tidak cukup dengan hanya bertanya bagaimana cara agar supaya dicintai oleh Allah, lalu dia sambung pertanyaannya tersebut, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu. Jika aku kerjakan amalan tersebut,
maka niscaya Allah cinta kepadaku, dan demikian pula manusia akan cinta kepadaku. Sungguh pertanyaan yang sangat cerdas yang datang dari laki-laki yang katanya tadi orang biasa-biasa saja. Bagaimana tidak? Karena sesungguhnya di antara puncak kebahagiaan seorang hamba dalam menjalani kehidupan di atas dunia ini, ketika dia mendapatkan dirinya menjadi seseorang yang dicintai Allah, dan sekaligus pada waktu yang sama dicintai pula dia oleh banyak manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubbullah wa hubbun nas. Cinta Allah dan cinta manusia. Betapa indahnya kehidupan tersebut. Ketika seseorang berjalan di atas bumi Allah ini, dia mendapati dirinya, merasakan dalam hatinya, dia telah menjadi orang yang dicintai Allah dan dicintai pula oleh segenap manusia. Meskipun dikatakan oleh para ulama, yang namanya cinta manusia adalah ghayatun la tudrak. Hubbun nas ghayatun la tudrak. Cinta manusia kepada kita adalah suatu cita-cita yang tidak akan mungkin, mustahil akan bisa didapatkan. Begitu kata para ulama. Namun di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang menjadi tuntunan bagi kita semua. Bagaimana cara kita menjadi seorang hamba dicintai Allah sekaligus dicintai pula oleh manusia. Kata Rasulullah faqal, Nabi menjawab, izhad fid dunya yuhibbaka Allah, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Dua pertanyaan, dua yang ditanya, dua pula jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbaka Allah. Bersikap zuhudlah, jalanilah kehidupanmu di atas dunia dengan sikap zuhud, maka niscaya engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua kata Rasulullah, wazhad fima indan nas, dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Yuhibbakan nas, niscaya manusia pun akan mencintaimu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dua jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bermuara pada satu hal, yaitu menjalani kehidupan di atas dunia ini dengan satu sikap yang disebut dengan sikap zuhud. Zuhud dalam hal ini kata Rasulullah, zuhud dalam menjalani kehidupan di dunia dan zuhud terhadap apa-apa yang terdapat pada tangan-tangan manusia. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang dimaksud oleh sabda Rasulullah dalam hadis yang singkat ini? Apa yang dimaksud dengan zuhud dalam menjalani kehidupan di dunia? Barangkali sebagian kita selama ini sudah pernah atau mungkin sering mendengar istilah zuhud. Barangkali sebagian kita mendapatkan informasi membayangkan zuhud adalah sikap hidup sederhana. Bahkan kalau bisa menjauhi diri dari segala yang berlebihan, menikmati ciptaan Allah. Bahkan ada pula sebagian orang yang menjauhi segala macam bentuk kesenangan hanya untuk mendapatkan level yang disebut dengan zuhud. Ada orang yang sehari-hari daripada berpakaian bagus, indah, bersih, memilih untuk memakai pakaian yang kumal, kumuh dan compang-camping demi mendapatkan level yang dia maksud, yang dia inginkan, yaitu menjadi seseorang yang zuhud dalam kehidupan di dunia. Ada pula segolongan orang yang lain yang menjauhi wanita, tidak mau menikah karena ingin menjadi orang yang zuhud di atas dunia. Dan ada pula orang yang lain menjauhi jabatan, menjauhi amanah jabatan yang diberikan kepadanya karena dia ingin menjadi orang yang zuhud. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apakah ini pemahaman zuhud yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sebaik-baik pemahaman yang kita adopsi adalah pemahaman salafus salih, pemahaman sahabat, pemahaman orang-orang yang terdahulu dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para salafus salih. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan zuhud? Apakah benar zuhud menjauhi dunia? Maka sekali-kali tidak, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Zuhud bukanlah sikap hidup seseorang menjauhi dunia, melainkan zuhud bisa saja seseorang memiliki nikmat dunia yang berlimpah ruah, memiliki istri yang lebih dari satu, memiliki mobil yang mewah, rumah bertingkat dan lain sebagainya.
namun dia tetap pada waktu yang sama menjadi seseorang yang zuhud dalam kehidupannya di dunia. Bukankah nabi-nabi Allah, di antaranya Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, dan beberapa nabi-nabi yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang Allah berikan segala macam bentuk kekayaan dunia kepada mereka. Apa yang kurang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam dan ayahnya Nabi Daud alaihissalam? Namun begitu mereka adalah seorang hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Apa yang kurang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Talib, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti sahabat tabi' yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Mereka adalah para saudagar-saudagar yang kalau kita ibaratkan hari ini, mereka bukan lagi miliuner tapi triliuner, memiliki harta yang bertumpuk-tumpuk. Namun pada waktu yang sama mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang menjalani kehidupan mereka dengan zuhud. Zuhud sesungguhnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah bukanlah menjauhi dunia, tetapi menjadikan dunia yang Allah karuniakan kepada kita, menempatkannya di tangan kita, tetapi bukanlah di hati kita. Zuhud menurut definisi Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal terbagi kepada 3 level. Level yang pertama yang dimaksud dengan zuhdul awam, zuhudnya orang-orang awam, yaitu ketika seseorang menjalani kehidupannya, dia mampu menjauhi apa-apa yang dilarang, apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dosa-dosa besar, dan kalau bisa dia jauhi pula dosa-dosa yang kecil, maka berarti dia telah menjadi seseorang yang zuhud. Insya-Allah kita semua telah masuk dalam level ini. Kemudian level yang kedua yaitu zuhdul khawas. Zuhdul khawas adalah meninggalkan berlebih-lebihan di dalam mencari, menikmati yang halal-halal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Berlebih-lebihan dalam makan dan minum, berlebih-lebihan dalam bermain dan santai-santai, berlebih-lebihan di dalam bermain medsos misalkan. Intinya berlebih-lebihan melakukan atau melaksanakan perkara-perkara yang meskipun perkara tersebut halal sekalipun, boleh sekalipun hukumnya dalam pandangan agama, tetapi ketika seseorang telah berlebihan melakukannya, maka dia telah keluar dari level zuhud, yaitu level zuhud yang kedua yaitu zuhdul khawas. Kemudian yang ketiga kata Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, level zuhud yang tertinggi adalah tarku ma yusghilu anillah, dan itulah yang dimaksud dengan zuhdul arifin. Zuhudnya orang-orang yang kenal dengan Allah, meninggalkan segala perkara yang dapat menjadikan kita lalai, yang dapat menjadikan kita jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak perbuatan ini kita lakukan dalam sehari-hari, perbuatan-perbuatan yang mubah hukumnya. Namun kalau seandainya perbuatan tersebut, amalan tersebut, pekerjaan tersebut mau kita ganti dengan perkara-perkara yang lebih bernilai di sisi Allah, maka alangkah indahnya, alangkah berkahnya waktu yang kita buang-buang tersebut. Meskipun tiada dosa yang kita lakukan, tetapi seseorang yang ingin sampai kepada level zuhdul arifin, meskipun pekerjaan itu halal, boleh hukumnya, dia tinggalkan, dia jauhi, dan dia ganti dengan perkara-perkara yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya kaum muslimin rahimakumullah? Sebutlah menghabiskan waktu bermenit-menit atau berjam-jam bermain sosial, bermedia sosial, apapun jenisnya. Katakanlah itu yang kita lihat perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang halal, tapi bukankah berjam-jam waktu kita habis hanya untuk perkara yang sia-sia saja? Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau waktu yang kita habiskan berjam-jam tersebut kita alihkan untuk berzikir kepada Allah. Kita alihkan untuk membuka mushaf dan membaca Al-Quran sekuat tenaga yang bisa kita lakukan. Maka itu kalau bisa kita lakukan, insya Allah kita sudah naik level menjadi zuhdul arifin. Inilah 3 hal kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Satu di antara 3 hal ini bisa kita kerjakan, maka insya Allah wajiblah cinta Allah untuk kita semua. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Bersikap zuhudlah di dunia, insya Allah Allah akan mencintaimu. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kalau engkau ingin dicintai oleh manusia, maka kata Rasulullah, izhad amma biyadin nas. Bersikap zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Apa artinya bersikap zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia? Artinya tidak pernah mengharapkan bantuan kepada orang lain. Tidak pernah harap kepada apa yang dimiliki orang lain. Bahkan tidak pernah merendahkan diri, menengadahkan tangan, memelas, meminta, memohon kepada orang lain. Melainkan hanya meminta, memohon, menggantungkan harapan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena biasanya memang kalau orang sering meminta-minta kepada orang lain, sering meminta bantuan, sering meminta tolong, sering meminta pinjaman, sering meminta apapun meskipun perkara itu remeh sekalipun, terlalu sering minta tolong, terlalu sering minta bantuan, maka biasanya yang terjadi, orang yang tempat kita meminta tolong dan minta bantuan tersebut, lama-kelamaan akan memandang rendah kepada kita. Lama-kelamaan akan memandang hina kepada kita. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai manusia, disegani manusia, dihormati manusia, maka jauhilah memelas, memohon, meminta-minta kepada manusia. Gantungkan hanya saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah dua wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan di awal tahun ini bisa kita azamkan untuk kita tunaikan dan kita cita-citakan menjadi orang yang dicintai Allah dengan menjalani kehidupan di atas dunia ini dengan sikap zuhud minimal satu di antara 3 level zuhud yang tadi kita jelaskan. Zuhud dalam kehidupan di dunia dan zuhud pula terhadap apa yang ada di tangan manusia. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita dengan cintanya yang menjadi keinginan, yang menjadi harapan kita semua, dan begitu pula cinta hamba-hambanya, cinta hamba-hambanya yang soleh, yang menjadikan gabungan kedua ini kehidupan kita menjadi kehidupan yang bahagia, aman dan sentosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ghurril mayamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'da. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Isma'u wa'u wa tadabbaru qaulallahi tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. ثم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا، اللهم اجعله بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اختم عمرنا بحسن الخاتمة ولا تختم عمرنا بسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واسألوه على نعمه يعطكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.